Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laksmi Ratnaningsi dengan NPM 21032010103, merupakan mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur dengan dosen pembimbing Ibu Eni Aryani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul yaitu Analisa Pemborosan Waktu pada Proses Produksi Sarung Tenun X dengan Waste Assessment Model di PT XYZ. Untuk selanjutnya ada latar belakang, yaitu PT XYZ merupakan perusahaan yang berfokus pada industri tekstil sebagai produsen sarung tenun dengan mengembangkan metode produksi yaitu alat tenun mesin. Dalam pelaksanaan proses produksinya, masih ditemukan beberapa permasalahan pemborosan yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas produksinya. Permasalahan pemborosan yang terjadi meliputi waste overproduction, waiting, transportation, overprocessing, inventory, motion dan defect. Nah, berdasarkan permasalahan yang ada, maka dilakukan penelitian terkait analisa pemborosan dengan waste assessment model di PT XYZ. Diharapkan dapat mengidentifikasi pemborosan pada proses produksi sarung tenun dan memberikan usulan perbaikan untuk mengeliminasi pemborosan sehingga dalam proses produksi berjalan optimal dan meminimasi produk defect. Lalu selanjutnya ada rumusan permasalahan, yaitu bagaimana pemborosan waktu pada proses produksi sarung tenun X dan usulan perbaikan untuk mengurangi pemborosan di PT XYZ. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, penelitian berfokus pada proses produksi sarung tenun dengan merek X di PT XYZ. Yang kedua, waste yang dianalisis dalam penelitian terdiri dari 7 jenis, yaitu overproduction, overprocessing, inventory, defect, transportation, motion, dan waiting. Ketiga, yaitu penelitian ini dilakukan hanya sampai pada pemberian usulan perbaikan terhadap perusahaan. Yang keempat, yaitu data yang digunakan merupakan data hasil penelitian yang didapatkan dari perusahaan selama penelitian, survei, dan wawancara. Selanjutnya ada asumsi yang pertama, yaitu aliran proses produksi atau layout perusahaan berlangsung stabil dan tidak mengalami perubahan selama penelitian berlangsung. Yang kedua, kebijakan perusahaan tidak mengalami perubahan secara signifikan selama penelitian berlangsung. Ketiga, sumber daya manusia di lingkungan proses produksi sarung tenun X memahami konsep Lean dan waste assessment model pada kuesioner yang dibagikan. Selanjutnya ada tujuan, yaitu mengetahui pemborosan waktu pada proses produksi sarung tenun X dan memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi pemborosan di PT XYZ. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Untuk tempatnya, PT XYZ yang berlokasi di Jawa Timur. Untuk waktunya yaitu bulan Februari 2025 hingga data yang dibutuhkan terpenuhi. Lalu ada variabel penelitian. Variabel terikatnya yaitu tingkat pemborosan pada proses produksi sarung tenun X di PT XYZ. Lalu ada variabel bebas. Yang pertama ada data aliran proses produksi sarung tenun X. Kedua yaitu data waktu proses produksi sarung tenun X. Yang ketiga data 7 jenis pemborosan. Yang keempat yaitu data kuesioner mengenai waste rel, sistem matrix, dan waste assessment questionnaire. Lalu ada flowchart atau langkah-langkah penelitian. Yang pertama yaitu dilakukan dengan studi literatur dan studi lapangan. Selanjutnya dilakukan rumusan masalah, dilakukan tujuan penelitian, selanjutnya ada identifikasi variabel, selanjutnya dilakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan dengan pemetaan current value stream mapping. Lalu selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan pengukuran pemborosan dengan waste assessment model. Lalu dilakukan analisa waste dengan value stream analysis tools. Selanjutnya dilakukan analisa faktor penyebab waste dengan root cause analysis, lalu dilakukan usulan perbaikan dengan 5W+1H, lalu dilanjutkan dengan pemetaan future value stream mapping, lalu dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, lalu dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran, dan selesai. Untuk selanjutnya ada pengumpulan data. Yang pertama ada data aliran proses produksi sarung tenun. Yang pertama ada tahap ini, yaitu proses penggulungan dari kaos benang ke standing kaos yang memudahkan proses pewarnaan benang, yaitu proses dyeing, di mana proses dyeing itu proses pewarnaan benang dengan memasak selama 6 jam. Dilanjutkan dengan tahap proses warping, yaitu proses penggulungan dari kaos benang ke beam warping dengan gulungan yang lebih besar. Lalu ada tahap sizing, yaitu proses pemasakan benang dengan zat-zat kimia. Lalu ada proses weaving, yaitu proses penenunan benang menjadi kain. Lalu ada tahap printing, yaitu proses pencetakan motif pada kain. Lalu dilanjutkan dengan tahap finishing, yaitu proses penyempurnaan pada kain dengan tahap ada bakar bulu pada kain. Lalu ada proses pencucian pada kain, proses penyetrikaan pada kain, dan proses penyelesaian lebar pada kain. Lalu dilanjutkan dengan tahap quality assurance, yaitu proses pengecekan mutu pada kain yang meliputi proses pemotongan pada kain, proses penjahitan pada kain, dan proses pengemasan pada kain sarung tenun yang sudah jadi. Lalu ada data waktu siklus proses produksi. Yang pertama ada data waktu siklus proses binding sebesar 129 menit, lalu proses dyeing sebesar 633 menit, proses warping sebesar 171 menit, proses sizing sebesar 405 menit, proses weaving sebesar 1100 menit, proses printing sebesar 280 menit, proses finishing sebesar 702 menit,
proses quality assurance sebesar 365 menit, dan total proses produksi sebesar 3.785 menit. Lalu di sini ada data 7 jenis pemborosan. Untuk tabel 9 ini ada waste overproduction, tabel 10 ada waste overprocessing, tabel 11 ada waste waiting, tabel 12 ada waste transportation, tabel 13 ada waste inventory, tabel 14 ada waste motion, tabel 15 ada waste defect. Untuk selanjutnya ada data hasil questionnaire waste relation matrix dari 6 responden. Lalu untuk selanjutnya juga ada data hasil questionnaire waste assessment questionnaire dari 6 responden. Selanjutnya ada pengolahan data. Yang pertama yaitu melakukan pemetaan pada current value stream mapping, yaitu pemetaan awal pada 8 proses produksi sarung tenun dengan melompokkan pada 3 jenis aktivitas, yaitu value added, non-value added, dan necessary non-value added, dengan menghitung masing-masing waktu aktivitas ke dalam 3 jenis aktivitas tersebut. Lalu didapatkan total time-nya sebesar 3.785 menit, lalu value added-nya sebesar 2.535 menit. Lalu dilakukan perhitungan proses cycle efisiensi untuk mengetahui efisiensi proses produksi sarung tenun, apakah dapat dilakukan analisa lebih lanjut terkait pemborosan. Nah, di sini untuk rumusnya yaitu total value added time dibagi total time dikalikan 100%, yaitu 2.535 menit dibagi 3.785 menit dikalikan 100%, sehingga didapatkan proses cycle efisiensi yang sebesar 67%. Lalu di sini yaitu menghitung waste relationship matrix yang didapatkan dari kuesioner dengan 6 responden, dilakukan rata-rata sehingga didapatkan pada tabel sebagai berikut. Lalu dilakukan konversi ke huruf WRM dengan rentang skor di mana skor 17 hingga 20 termasuk absolutely necessary atau A, skor 13 hingga 20 yaitu especially important atau E, skor 9 hingga 12 important atau I, skor 5 hingga 8 yaitu ordinary closeness atau O. Setelah itu dilakukan dimasukkan ke dalam tabel konversi nilai simbol huruf ORM sebagai berikut untuk konversinya, di mana untuk X yaitu bernilai no relationship, O yaitu ordinary closeness, I important, E especially important, A absolutely necessary. Lalu dilakukan konversi ke simbol angka waste relationship matrix, di mana X bernilai 0, O bernilai 4, I bernilai 6, E bernilai 8, A bernilai 10. Untuk konversi ke simbol angka sebagai berikut dapat dihitung dari skor dan persentase dari masing-masing 7 jenis pemborosan. Lalu di sini ada perhitungan waste assessment questionnaire dari 6 responden, di mana di sini ada 2 kategori. Yang pertama ada kategori A, di mana jawabannya berarti diindikasikan ada pemborosan. Untuk skor dia bernilai 1, untuk kadang bernilai 0,5, untuk tidak bernilai 0. Kategori yang kedua ada kategori B, untuk jawabannya berarti diindikasikan tidak ada pemborosan. Untuk skor dia bernilai 0, kadang bernilai 0,5, dan tidak bernilai 1. Lalu dilakukan pengelompokan jenis pertanyaan waste assessment questionnaire. Dari kuesioner waste assessment questionnaire dikelompokkan mendapatkan 11 jenis pertanyaan pada kuesioner sebagai berikut untuk pengelompokannya. Lalu dilakukan perhitungan bobot awal pertanyaan kuesioner berdasarkan WRM. Nah, bobot awal ini didapatkan dari tabel berikut, tabel konversi nilai simbol angka waste relation matrix, di mana di sini untuk tabelnya bernilai from dan to. Untuk from, untuk pertanyaan pada waste assessment questionnaire didapatkan dari tabel yang berbentuk horizontal. Lalu untuk tabel yang bernilai to, yaitu didapatkan dari tabel yang berbentuk vertikal. Lalu dimasukkan ke dalam tabel bobot awal sebagai berikut. Lalu dilakukan perhitungan pembagian pengobotan dengan jumlah pertanyaan. Nah, di sini ada tabel jenis pertanyaan dari 68 pertanyaan waste assessment questionnaire. Lalu ada jumlah pertanyaan yang didapatkan dari pengelompokan pada jenis pertanyaan waste assessment questionnaire dimasukkan berdasarkan pengelompokan. Lalu di sini ada perhitungan nilai bobot untuk tiap jenis 7 pemborosan, di mana di sini rumusnya yaitu bobot awal tiap jenis pemborosan dibagi dengan jumlah pertanyaan pada pengelompokan jenis pertanyaan. Nah, bobot awal ini didapatkan dari tabel sebelumnya, yaitu bobot awal pertanyaan kuesioner berdasarkan waste relationship matrix dibagikan dengan jumlah pertanyaan. Nah, di sini saya mencontohkan pembagian bobot awal pada jenis pertanyaan to motion, di mana untuk bobot awal overproduction sebesar 6 dan jumlah pertanyaan to motion sebesar 9, sehingga didapatkan 0,67. Untuk inventory sama dan defect
sama yaitu 0,67, motion sebesar 1,11, transportasi sebesar 0,89, overprocessing sebesar 0,67, untuk waiting sebesar 0. Lalu setelah itu dilakukan perhitungan skor dan frekuensi pada tiap jenis pemborosan, di mana untuk skor sendiri perhitungannya yaitu dengan menjumlahkan nilai bobot yang sudah dihitung sebanyak 68, dijumlahkan, lalu untuk frekuensi rumusnya yaitu total jumlah pertanyaan dikurangi frekuensi jenis pemborosan yang bernilai 0. Dan di sini saya akan mencontohkan perhitungan skor dan frekuensi pada jenis pemborosan overproduction, yaitu untuk nilai pembobotannya sebesar 0,67 ditambah 0 ditambah 0,75 ditambah hingga 0,75 didapatkan sebesar 57. Lalu untuk frekuensinya yaitu total jumlah pertanyaan dikurangi frekuensi pemborosan overproduction yang bernilai 0, yaitu 68 dikurangi didapatkan sebesar 57. Nah, setelah itu dilakukan perhitungan perkalian pembobotan dengan jumlah pertanyaan. Nah, di sini sama seperti perhitungan sebelumnya, namun di sini berbeda dengan mengalihkan pembobotan dengan jumlah pertanyaan, di mana di sini ada tabel rata-rata jawaban yang didapatkan dari kuesioner Voice Assessment Questionnaire dari 6 responden yang dirata-ratakan sehingga didapatkan sebagai tabel berikut. Lalu dilakukan perhitungan nilai bobot untuk tiap jenis pemborosan, di mana rumusnya yaitu rata-rata jawaban kuesioner dikalikan dengan bobot masing-masing jenis pemborosan yang didapatkan dari perhitungan pembagian pembobotan sebelumnya. Di sini saya akan mencontohkan perkalian bobot awal pada jenis pertanyaan to motion. Yang pertama ada waste overproduction, untuk rumusnya yaitu rata-rata jawaban kuesioner dikalikan bobot overproduction, yaitu 0,25 dikalikan 0,67 didapatkan 0,17. Untuk inventory dan defect sebesar 0,17, motion sebesar 0,28, transportation sebesar 0,22, overprocessing sebesar 0,17, dan waiting sebesar 0. Nah, lalu dilanjutkan dengan perhitungan skor dan frekuensi. Untuk skor sendiri sama seperti perhitungan sebelumnya, yaitu menjumlahkan pembobotan untuk masing-masing jenis pemborosan. Lalu untuk frekuensi yaitu total jumlah pertanyaan dikurangi frekuensi jenis pemborosan yang bernilai 0. Nah, di sini saya menyontohkan perhitungan skor dan frekuensi pada jenis base overreduction, di mana untuk skor rumusnya yaitu pentotalan jumlah pembobotan yaitu 0,17 ditambah 0 ditambah 0,25 ditambah hingga 0,06 sebesar 20. Lalu untuk frekuensi yaitu total jumlah pertanyaan dikurangi frekuensi pemborosan overproduction yang bernilai 0, yaitu 68 dikurangi 22 sebesar 46. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan hasil akhir dari Questionnaire Based Assessment Questionnaire. Nah, di sini ada 4 tahap untuk menghitung yang ditujukan untuk mengetahui pemborosan mana yang memiliki tingkat tertinggi berdasarkan kuesioner yang sudah ditebarkan pada 6 responden. Yang pertama ada perhitungan skor. Nah, di sini saya akan mencontohkan pada jenis pemborosan overproduction. Untuk perhitungan skor sendiri didapatkan dari perhitungan skor dan frekuensi dari pembobotan sebelumnya. Untuk rumusnya sendiri yaitu skor pembobotan dari perkalian dibagikan dengan skor pembobotan dari pembagian dikalikan dengan frekuensi pembobotan perkalian dibagi dengan frekuensi pembagian, yaitu 20 dibagi 57 dikali 46 dibagi 57 didapatkan 0,28. Lalu di sini ada perhitungan PJ faktor. Untuk rumusnya sendiri yaitu persentase from waste dikalikan dengan persentase to waste. Nah, ini didapatkan dari tabel berikut. Didapatkan dari tabel konversi nilai ke simbol angka waste relation matrix, yaitu pada hasil persentase konversi nilai, yaitu untuk from didapatkan dari tabel horizontal, lalu untuk to didapatkan dari tabel vertikal. Di sini saya akan mencontohkan pada jenis pemborosan overreduction, di mana untuk promise-nya bernilai 18 dan to-waste-nya bernilai 15 sehingga didapatkan 270. Lalu selanjutnya perhitungan gizi final yaitu mengalihkan skor dikalikan dengan PJ faktor, yaitu 0,28 dikalikan dengan 210 sehingga didapatkan 76. Lalu untuk selanjutnya yaitu perhitungan hasil akhir. Untuk rumusnya yaitu YJ final dibagi dengan total YJ final dikali 100%. Nah, YJ final ini didapatkan dari perhitungan sebelumnya, lalu dibagikan dengan total YJ final, di mana hasil akhir YJ final dijumlahkan seluruhnya yaitu 7 jenis pemborosan sehingga didapatkan sebesar 351. Nah, yaitu untuk overproduction 76 dibagi 351 dikali 100% sebesar 22%. Nah, dari hasil akhir perhitungan assessment questionnaire ini didapatkan bahwa overproduction memiliki ranking tertinggi yang mengindikasikan pemborosan pada proses produksi sarung tenun. Selanjutnya dilakukan perhitungan value stream analysis tools, yaitu dengan memetakan 7
tools analisis falsat yang digunakan untuk mengetahui tools mana yang berhak untuk menganalisa lebih lanjut terkait pemborosan pada proses produksi sarung tenun. Nah, di sini ada pemetaan dengan huruf falsat, yaitu H bernilai high correlation and usefulness bernilai 9, M bernilai medium correlation and usefulness bernilai 3, L bernilai low correlation and usefulness bernilai 1. Nah, setelah itu dilakukan perhitungan dengan mengalihkan pembobotan dari hasil akhir Waste Assessment Questionnaire dengan pemetaan huruf pada 7 tools falsat. Dan di sini saya akan mencontohkan pada tools PAM dengan waste overproduction, di mana pembobotannya sebesar 22, dan untuk pemetaan huruf falsatnya bernilai L, yaitu bernilai 1, sehingga didapatkan sebesar 22. Nah, dari hasil perhitungan value stream analysis tools didapatkan bahwa tools PAM mendapatkan nilai tertinggi yang nantinya dilakukan untuk analisa lebih lanjut pada aktivitas proses produksi sarung tenun. Untuk selanjutnya yaitu dilakukan analisa dari tools fase yang terpilih, yaitu proses activity mapping. Dilakukan pemetaan dengan 5 kategori aktivitas, yaitu ada operation, transportation, inventory, storage, dan delay. Nah, dari 8 proses aktivitas proses produksi sarung tenun dilakukan pemetaan pada 5 kategori aktivitas proses activity mapping. Nah, di sini ada proses activity mapping awal pada proses produksi winding, dan di sini ada proses produksi dyeing, lalu di sini ada proses produksi warping, lalu di sini ada proses produksi sizing, lalu ada proses produksi weaving, lalu ada proses produksi printing, lalu ada proses produksi finishing, dan lalu ada proses produksi quality assurance. Untuk selanjutnya dilakukan analisa root cause analysis pada 7 jenis pemborosan. Nah, untuk root cause analysis ini dilakukan 5 akar penyebab pada subwaste data 7 jenis pemborosan yang telah diidentifikasi pada data pemborosan sebelumnya. Nah, di sini diurutkan berdasarkan perankingan hasil akhir Waste Assessment Questionnaire, lalu diringkan dari peringkat yang pertama hingga terendah. Nah, di sini ada root cause analysis pada waste overproduction, lalu di sini ada root cause analysis pada waste defect, lalu di sini ada lanjutan dari waste defect, lalu selanjutnya ada root cause analysis pada waste inventory, di sini ada lanjutan dari waste inventory, lalu ada root cause analysis pada waste transportation, lalu ada root cause analysis pada waste motion, lalu ada root cause analysis pada waste waiting, lalu di sini ada lanjutan waste waiting, lalu ada root cause analysis pada waste overprocessing. Nah, selanjutnya dilakukan usulan perbaikan dengan 5W1H pada 7 jenis pemborosan berdasarkan dari root cause analysis yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Dan di sini dilakukan dengan 5W1H, di mana dilakukan analisa untuk faktor pemborosan, sumber pemborosan, penanggung jawab, waktu terjadi, penyebab, dan saran perbaikannya. Lalu di sini ada usulan perbaikan pada waste overproduction. Ini merupakan usulan perbaikan pada waste defect. Untuk selanjutnya merupakan lanjutan dari waste defect. Lalu ada usulan perbaikan pada waste inventory. Lalu ada lanjutan waste inventory. Lalu ada usulan perbaikan pada waste transportation. Lalu ada lanjutan dari waste transportation. Selanjutnya ada usulan perbaikan pada waste motion. Lalu ada lanjutan pada waste motion. Lalu ada usulan perbaikan pada waste waiting. Lalu ada lanjutan pada waste waiting. Lalu di sini ada usulan perbaikan pada waste overprocessing. Lalu ada lanjutan pada waste overprocessing. Selanjutnya yaitu analisa aliran proses produksi sarung tenun berupa usulan dengan tools proses activity mapping usulan pada proses produksi sarung tenun. Nah, dari 8 proses produksi sarung tenun untuk tiap aktivitasnya dilakukan identifikasi mana saja aktivitas yang dapat dihilangkan maupun dikurangi untuk waktu proses produksinya. Nah, tulisan berwarna hijau ini merupakan aktivitas yang dapat dikurangi untuk waktu proses produksinya, yang termasuk dalam jenis aktivitas necessary non-value added, karena pada jenis aktivitas tersebut untuk waktunya dapat dikurangi namun tidak dapat dihilangkan karena cukup penting. Lalu untuk tulis berwarna merah merupakan aktivitas yang dapat dihilangkan dari proses produksi karena dianggap tidak penting karena dapat menimbulkan pemborosan yang termasuk dalam jenis aktivitas non-value added. Nah, di sini merupakan pemetaan identifikasi dari proses produksi winding yang dapat dikurangi waktu proses produksinya sebesar 92 menit. Lalu ada proses dyeing sebesar 551 menit. Lalu ada warping sebesar 140 menit. Lalu ada sizing sebesar 358 menit. Lalu ada weaving sebesar 1073 menit. Lalu ada binding sebesar 224 menit. Lalu ada finishing sebesar 587 menit.
Lalu ada quality assurance sebesar 252 menit, sehingga waktu proses produksi yang dapat dikurangi yaitu sebesar 3.245 menit. Untuk selanjutnya yaitu dilakukan perbandingan aktivitas proses produksi sarung tenun sebelum dan sesudah dilakukan perbaikan. Nah, di sini ada tabel perbandingan pada 5 kategori aktivitas, di mana untuk persentase perbaikan pada frekuensi aktivitas untuk operation sebesar 1%, lalu untuk waktunya sebesar 6%, lalu untuk transportation untuk aktivitasnya sebesar 5%, dan waktunya sebesar 43%, lalu untuk inspection sebesar 33%, dan waktu sebesar 47%, lalu ada storage sebesar 0% dan waktunya sebesar 46%. Lalu untuk delay, untuk aktivitas dan waktunya untuk persentase perbaikannya sebesar 100%. Lalu selanjutnya ada tabel perbaikan dari 3 jenis aktivitas. Yang pertama ada value added sebesar 0% untuk aktivitasnya dan waktunya sebesar 0%. Lalu ada necessary non value added untuk aktivitasnya sebesar 0% dan waktunya sebesar 36%. Lalu ada non value added untuk perbaikan aktivitasnya sebesar 100% dan waktunya sebesar 100%. Sehingga untuk total kedua perbaikan sebelum dan sesudah yaitu 11% untuk aktivitasnya dan untuk waktunya sebesar 14%. Lalu untuk selanjutnya dilakukan pemetaan akhir yaitu dengan future value stream mapping, yaitu pemetaan usulan dari usulan perbaikan yang telah dilakukan dengan tools root cause analysis 5W1H maupun proses activity mapping. Nah, di sini dipetakan untuk waktu proses produksi dari sarung tenun yang berhasil dikurangi maupun dihilangkan, sehingga didapatkan di time totalnya yaitu 3.245 menit, untuk value added-nya sebesar 2.535 menit. Lalu dilakukan perhitungan proses cycle efisiensi untuk mengetahui efisiensi dari proses produksi yang dilakukan usulan perbaikan. Untuk rumusnya yaitu total value added dibagi dengan total item dikali 100%, yaitu 2.535 dibagi 3.245 dikalikan 100%, sehingga didapatkan total cycle efficiency sebesar 78%. Selanjutnya ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan tingkat pemborosan pada proses produksi sarung tenun dari hasil waste assessment questionnaire dapat diketahui tingkat pemborosan tertinggi hingga terendah. Untuk waste tertinggi yaitu overproduction sebesar 22%, lalu kedua ada defect sebesar 20%, yang ketiga ada inventory sebesar 19%, yang keempat yaitu transportation sebesar 15%, lalu ada kelima motion sebesar 13%, keenam yaitu ada waiting sebesar 8%, dan yang ketujuh ada overprocessing sebesar 4%. Nah, dari hasil analisa penyebab pemborosan pada proses produksi sarung tenun, diberikan usulan perbaikan, yaitu disarankan dalam pengendalian target produksi berdasarkan instruksi kerja tenun dan kapasitas proses selanjutnya, serta pengawasan secara berkala dan komunikasi antar divisi untuk memastikan produksi dilakukan sesuai permintaan. Nah, perbaikan pada peningkatan kualitas bahan dan proses dapat dilalui dengan penguatan kontrol kualitas, teknologi monitoring, peningkatan kompetensi operator, serta menjalankan preventive maintenance secara rutin. Lalu perbaikan untuk mengurangi inventory berlebihan dengan melakukan manajemen inventory, pengendalian aliran material, dan optimalisasi ruang penyimpanan. Nah, perbaikan pada efisiensi transportasi dapat dilakukan dengan mendesain layout yang optimal, pemanfaatan alat bantu otomatis. Lalu perbaikan pada motion dapat dikurangi dengan pendekatan ekonomi, alat bantu yang tepat, dan efisiensi alur kerja. Nah, pengurangan waktu tunggu dapat dilakukan dengan otomasi, manajemen waktu, dan kesiapan sistem kerja sumber daya manusia. Lalu ada perbaikan pada overprocessing, yaitu dengan penerapan SOP yang diperkuat, monitoring proses berbasis sensor, dan standarisasi kerja. Nah, dari usulan pemborosan yang diberikan dapat mengurangi 14 aktivitas dari 133 aktivitas menjadi 114 aktivitas, dan mengurangi waktu aktivitas selama 545 menit dari 3.785 menit menjadi 3.245 menit. Nah, usulan perbaikan yang diberikan juga meningkatkan proses cycle efisiensi sebesar 11% dari 67% menjadi 78%. Nah, peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pada proses produksi sarung tenun setelah diberikan usulan perbaikan. Selanjutnya ada saran dari hasil penelitian. Yang pertama ada PT Exisa dapat memperbaiki sistem pada proses produksi sarung tenun dengan mengidentifikasi pemborosan lain yang menyebabkan
menyebabkan pemborosan dalam aktivitas dan waktu sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu AWTIZ dapat mempertimbangkan dan menerapkan usulan perbaikan yang telah diberikan pada penelitian ini dalam upaya mencapai proses produksi sarun yang lebih efektif dan efisien baik dari segi aktivitas maupun dari segi waktu. Yang ketiga yaitu penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan unsur biaya pada penelitian seperti biaya produksi, biaya rework, dan biaya transportasi sehingga permasalahan yang dianalisa menjadi lebih kompleks untuk mengoptimalkan kinerja operasional dan data yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian hasil penelitian tugas akhir saya. Semoga bermanfaat untuk penelitian selanjutnya maupun perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.